Halo semuanya, penonton setia channel PKBM Sunan Kalijaga Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang bilangan pecahan desimal dan persen. Jadi, bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan itu ketika eh, ada pembagi, misalkan 1 dibagi 5 atau 1/5, 1/2, nah, itu namanya bilangan pecahan. Jadi yang atas disebut sebagai pembilang, kalau misalkan yang bawah disebut sebagai penyebut. Kita ke unit 1, pengertian pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu tidak boleh angka 0 karena ketika dibagi dengan 0 itu tidak memiliki nilai. Oleh karena itu B tidak sama dengan 0. Jika A kurang dari B maka disebut pecahan biasa. Maksudnya bagaimana? Ketika yang atas itu 1, yang di bawah itu 5, itu dinamakan sebagai pecahan biasa. Namun jika A lebih besar dari B disebut pecahan campuran. Selain bentuk A per B atau A dibagi B, ada pula bentuk pecahan lain seperti desimal dan persen. Jadi kalau misalkan yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, ya kan, A-nya lebih besar daripada B, ya kan, misalkan 2/1, 3/1, 5/1, maka dijadikan namanya bentuk pecahan campuran. Baik, kita lanjut ke contoh 1.8. Di situ ada pecahan biasa. Di situ ada 3/4, -1/2, 5/6, -1/3. Jadi ketika A atau yang atas itu lebih kecil dibandingkan yang bawah, pembilang lebih kecil daripada penyebut, A lebih kecil daripada B, maka disebutnya pecahan biasa. Namun jika A lebih besar daripada B, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka jadinya pecahan campuran. Pecahan campuran 1, 1/5, 3, 2/6, -4, 5/2. Loh, ini kan yang atas masih lebih kecil daripada yang bawah. Iya, ini bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan biasa. Coba saya contohkan ya. Jadi bentuk pecahan itu diusahakan angkanya sederhana, tidak terlalu besar. Oleh karena itu ada namanya istilah pecahan campuran. Kalau misalkan pecahan biasa berarti ya 1/5, 2/6, itu namanya pecahan biasa. Nah, kalau misalkan 1/5 itu dinamakan sebagai pecahan campuran. Nah, kita kasih contoh penyederhanaan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi nanti ketika teman-teman semua itu dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya sama. Jadi 1/5 itu berarti yang dari kiri, satu yang dari kiri itu dikalikan dengan 5. Jadi 1 kali 5. Baru yang atas itu sisanya. Jadi 5 ditambah 1 jadinya 6. Sesungguhnya pecahan biasanya itu 6/5, cuman disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, maka jadilah 1/5. Yang B misalkan 3/2/6 berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 ditambah 2 berarti 20. Oleh karena itu hasilnya 20/6. Itulah yang dinamakan pecahan campuran yang disederhanakan menjadi pecahan biasa. Baik, di awal tadi saya menyebutkan bahwa ada bilangan pecahan, bilangan desimal, dan juga bilangan persen. Sebenarnya bilangan pecahan, desimal, dan persen itu satu kesatuan. 1/5 itu ya sama dengan 0,2, 0,2 itu juga sama dengan 20%. Kenapa sih kok dikatakan bilangan pecahan? Karena itu tuh dipecah. Misal 1/5 itu diibaratkan roti atau kue. Ini kan satu kue. Setelah itu dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelebihan 1. Kurang lebihnya seperti ini.
1, 2, 3, 4, 5. Lah ini yang dinamakan sebagai 1/5. Misal 1/2 itu sama dengan seperti ini. 1 dibagi menjadi 2. Orang biasanya menyebutnya setengah. 1/2 itu setengah, karena 1 langsung dibagi menjadi 2. Oke. Desimal itu ketika 1 dibagi 5 itu hasilnya pasti 0,2. Kenapa kok 0,2? Desimal itu yang angkanya pasti ada komanya. Contoh 0,2, 0,3, 0,5. Setengah itu setara dengan 0,5. Kalau misalkan mau praktek, silakan dicoba 1 dibagi 5. Hasilnya berapa? Pasti 0,2. Ini desimal. Setelah itu persen. Ini 1 ini, persen itu hitungannya 100. Jadi yang dinamakan 100% itu berarti 100/100. Kalau misalkan 1/5 itu bisa dikatakan sebagai 20%. Karena 1 ini kalau misalkan dibagi menjadi 5 itu kan jadi 20, 20, 20, 20, 20. Akhirnya ketika dijumlahkan jadi 100%. 100% itu sama dengan 100/100. Hasilnya berapa? 1. Lah ini kan artinya 1 kue. Kalau misalkan 20% berarti dari 1 kue itu dibagi menjadi 5 ini tadi, makanya ketemu 20%. Kalau misalkan dalam pecahan 1/5 dalam desimal 0,2 dalam persen 20%. Persen biasanya sering digunakan untuk diskon. Misal harganya harga baju 100.000 misalkan, ya kan? Terus diskon 20%. Jadi kalau misalkan diskon 20%, itu cara ngitungnya adalah 100.000 ya, dikalikan 20%. 20% itu berapa sih? 0,2. Berarti 100.000 dikalikan 0,2. Berapa hasilnya? 20.000. Lah, 100.000 dikurangi 20.000. Kenapa kok dikurangi 20.000? Kan diskonnya ini 20%. Maka ketemu harganya 80.000. 80.000. Itulah yang dinamakan diskon. Jadi cara menentukan diskon itu ya pakai persen ini. Jadi kalau misalkan mau ngitung berapa diskon dari baju itu berapa sih? Misalkan sepatu harganya 400.000. Diskon berapa? Diskon 40%. Berarti 40% dari 400.000 itu berapa? Berarti ya 400.000 dikalikan 40% atau dikalikan 0,4. Nanti baru hasilnya itu dikurangi dari harganya. Misal 400.000 dikurangi 160.000, ketemu harganya 240.000, ya kan? Jadi harga sepatu tadi menjadi 240.000. Kenapa? Karena diskon. Kalau harga normal harganya 400.000. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi pecahan, desimal, dan persen itu merupakan bilangan kesatuan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, pecahan, desimal, dan persen. Oke, untuk bilangan pecahan, desimal, dan persen cukup sekian dulu. Untuk latihan-latihan soal bisa dikerjakan di buku paket. Bye-bye, sampai bertemu di video berikutnya.